Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Mirna Lentiani dari Dinas Pendidikan sendiri. Ini ada Bapak Kabid dari Pendidikan Sekolah Dasar ya, Bapak Masud SHMM, dan dari Sekolah Dasar ada Bapak Buhori SD 2 Subik Kecamatan Labung Tengah ya. Berbicara tentang penerapan sekolah tatap muka. Ya. Ada dua hal ini Bapak, antara penyebaran COVID-19 yang sedang marak-maraknya ya Bapak ya, dan yang kedua yaitu tentang efektivitas belajar. Dan yang mungkin kita fokuskan saat ini adalah tentang efektivitas belajar yang mungkin kurang lebih 1 tahun kita sudah tahu kita tidak melakukan pembelajaran tatap muka secara online ya Bapak, baik dari jenjang sekolah dasar, SMP, sekolah SMA juga. Nah, sekarang saya menuju ke Bapak Mahfud terlebih dahulu. Menurut Bapak bagaimana sih hasil pemantauan juga evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu sendiri dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka Bapak? Baik, terima kasih. Pertama-tama Dinas Pendidikan Kabupaten Utara melaksanakan proses belajar tatap muka ini berdasarkan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Kesehatan, dan Menteri Agama. Sebelum kami melaksanakan proses belajar tatap muka, Dinas Pendidikan Kabupaten Utara membentuk tim verifikasi atas kesiapan daripada sekolah-sekolah untuk melaksanakan belajar tatap muka itu sesuai dengan SKB 4 Menteri itu, yaitu persediaan protokol kesehatannya, dari kesiapannya sudah seberapa siapnya, baru kami memberikan sesuai dengan himbauan Bupati untuk melaksanakan belajar tatap muka. Belajar tatap muka ini dimulai awal Maret sampai saat ini masih tetap berjalan. Alhamdulillah, walaupun ada kendala tapi tidak banyak. Ya, kami dari Dinas Pendidikan melakukan pemantauan ke 23 kecamatan baik secara langsung, dan kami komunikasi terus dengan K3S yang ada di kecamatan untuk melaporkan daripada kegiatan belajar tatap muka tersebut. Jadi sangat ketat sekali ya Bapak ya, langsung. Ya, langsung. Mengevaluasi langsung ke sekolah-sekolah ya Bapak ya. Nah, kemudian untuk saat ini apakah seluruh dari sekolahan Lampung Utara sudah sangat melakukan 100% atau berapa persen Bapak melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka ini Bapak? Pertama, kita laksanakan proses belajar tatap muka ini itu 50%. Ya. 50%, tapi kena perkembangannya kita lihat sampai di awal April ini, alhamdulillah tidak ada permasalahan yang lumayan beresiko. Nah, alhamdulillah sudah hampir 100% kita laksanakan belajar tatap muka, terutama di kecamatan-kecamatan di pedesaan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang hasil dari pantauan kami juga kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan masalah proses belajar mengajarnya telah kita sampaikan dengan teman-teman kepala sekolah. Kita jadi diatur waktunya, diatur waktunya. Sip. Kalau muridnya banyak, sekolah itu maka di 2 shift. Kalau sedikit 1 shift. Dan untuk sementara ini untuk jenjang sekolah dasar itu adalah 2 jam ya, 2 jam. Nah, kalau untuk SMP itu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, duduknya juga di ruangan itu kita kasih jarak minimal 1,5 meter ya, 1,5 meter sesuai dengan SKB 3 Menteri. Dan sebelum anak itu masuk, gurunya harus duluan sampai di sekolahan. Jangan mengontrol, jangan sampai anak-anaknya sudah datang duluan, sedangkan gurunya belum, nanti anak-anaknya berkerumun. Maka oleh sebab itu Dinas Pendidikan menghimbau dengan sangat ketat, dengan keras dengan teman-teman kepala sekolah di lapangan ini, karena ini menyangkut nyawa dan anak-anak didik ini masih di umurnya masih muda-muda. Maka kami sampaikan itu, gurunya nunggu di depan dengan alat protokol kesehatan, menyambutnya satu-satu dengan jarak, juga masuk ke ruangan. Setelah masuk di
termogan, suhunya, cuci tangan, Sesuai sanitizer, dengan ya. protokol Setelah kesehatan, masuk ke Bapak. ruangan, mereka tidak bisa bersentuhan di lapangan di ruangan itu. Jadi duduk sendiri-sendiri gitu ya, Pak sendiri-sendiri. ya? Dan tidak ada waktu istirahat. Tidak ada waktu istirahat. Langsung selesai, langsung pulangnya nanti Dan melakukan cara yang sama. dengan sama diantar oleh guru-gurunya sampai mereka langsung Kalau pulang. gitu. Kalau ada yang dijemput, langsung dijemput. Tapi kalau jalan kaki, mereka jalan kaki. Iya. Nah, untuk sementara sampai saat ini alhamdulillah dukungan masyarakat sangat antusias sekali, terutama orang tua anak. Karena selama ini Mbak tahu sendiri anak-anak ini sudah jenuh. Iya. Satu Sudah kurang tahun. lebih 1 tahun ya, Bapak, Iya, kita tidak 1 tahun. melakukan pembelajaran tatap muka pasti. Anaknya jenuh, orang tuanya jenuh. Kenapa? Karena saya berpendapat begini. Sehebat-hebatnya alat komunikasi Ya. tidak bisa mengalahkan hati seorang guru dengan murid. Bergeraknya ya, Pak ya. Bergeraknya. Nah, Ya. jadi luar biasa sekali antusiasnya anak-anak kita juga dan Sangat rindu sekali, ya, Bapak, dengan saya seragam. saya gitu juga ya. dengan tim gugus kabupaten sudah turun Ya. ngambil sampel yang waktu itu dipimpin oleh Pak Seda langsung. Alhamdulillah dari respon dari masyarakat ataupun dari pemerintah daerah, alhamdulillah masalah protokol kesehatan ini sudah bisa dibilangkan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh SK 3 Menteri tersebut. Iya. Jadi langsung dari kerjasama ya, Pak, dari gugus COVID-nya Ya, 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 Bapak ya, bersama. langsung dari Bapak Sekdanya langsung? Ya, waktu Atau itu dari- Pak Sekda yang langsung meninjau Iya, langsung. gimana nih proses menginstruksikan langsung ke prosesnya langsung. gugus COVID ya, Bapak Gugus ya. Ya. dan apabila terjadi di kecamatan tersebut terjadi permasalahan sudah kami sampaikan segera koordinasi dengan tim gugus kecamatan. Iya. Nanti tim gugus kecamatannya Langsung naik langsung ke kabupaten. Ya. Mungkin ada dari pihak dinas pendidikan itu masih memberikan kebijakan atau tidak, Bapak, untuk kelonggaran bagi sekolah yang belum melakukan kegiatan belajar tatap muka ini, Bapak? Jelas kami memberikan ini kebijakan karena setelah nanti sekolah yang belum melaksanakan mereka tetap koordinasi ke dinas pendidikan. Setelah kami nanti turun ke lapangan kesiapannya, kita beri kelonggaran untuk melakukan belajar tatap muka. Iya. Dan satu hal lagi, Mbak, saya sampaikan ada himbauan dari Bupati, Bapak Bupati kita, Langsung. bahwa Dinas Pendidikan Lampung Utara kami lagi menyusul anggotanya dengan timnya, bahwa Dinas Pendidikan akan membuat tim gugus kesehatan khusus pendidikan. Khusus pendidikan ya, Bapak Jadi ya. kami nanti langsung berpisah ya, Pak ya, dengan berpisah ini nanti. ya. Kami tetap koordinasi dengan tim gugus kabupaten. Kebetulan yang ditunjuk oleh pimpinan kepala dinasnya, ketua tim gugus pendidikan untuk Kabupaten Lampung Utara adalah saya sendiri. Oke. Nah, alhamdulillah kami lagi susun SK-nya. Nanti kami turun mengecek dan segala sesuatu yang terjadi masalah COVID ini kami nanti koordinasi dengan tim gugus kabupaten. Ya, selama tatap muka ini, apakah dari Dinas Pendidikan selalu melakukan pengawasan, Pak? Seperti apa sih, Pak, pengawasan dari bentuk Dinas Pendidikan tersebut? Pertama-tama pengawasan saya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar, saya langsung turun. Langsung ke turun sekolah ya, dengan Pak ya? tim. Ya, melihat. Otomatis tidak semua sekolah, tapi saya ngambil sempat turun. Seperti saya turun waktu itu ke Sungai Utara, Ya. ke Bukit Kemuning, ke Ambon Barat, saya melihat langsung protokol kesehatannya dan saya tidak memberitahu Oh iya. bahwa saya akan Jadi, turun. secara mendadak ya, Pak ya? Mendadak. Ya. Alhamdulillah syukur setelah saya sampai mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seperti saya waktu itu turun juga ke SD 2 Sukamaju. Alhamdulillah pas kita sampai sana kita berbangga hati teman-teman kita di pendidikan di bawah ini menerapkan betul protokol kesehatan apa yang kita sudah perintahkan dan himbaukan baik dari pusat ataupun dari kabupaten. Iya. Jadi dari Dinas Pendidikan mewajibkan untuk ada SOP-nya atau tidak, Bapak? Untuk setiap sekolah atau mereka membuat sendiri SOP-nya atau memang dari Dinas Pendidikan yang menentukannya, Bapak? SOP Dinas Pendidikan buat juga karena standar prosedur itu harus. Nah, itulah yang termasuk di dalam SK 4 Menteri Ya. dan kepala sekolah berinovasi sendiri untuk melakukan SOP itu, trik-trik mereka gimana. Tapi alhamdulillah teman-teman SD ini, kepala sekolah SD sudah nyambung masing-masing cara menerapkan SOP ini.
jika terdapat sekolah nih Bapak yang melanggar dari prokes itu sendiri dan ada klaster baru, apakah KBM tatap muka itu akan kembali dihentikan atau bagaimana Bapak? Begini, kalau masalah itu kita contohnya kemarin saya mendapatkan laporan dari salah satu sekolah di Kecamatan Kota Bumi Kota, Kota Bumi Selatan, bahwa terdapat gurunya yang terkena, yang terpapar tapi masih reaktif. Nah, saya langsung memerintahkan staf saya dan mereka buat surat, langsung kami stop untuk sementara sampai pemutusan dari jaringan COVID gugus tadi Pak ya. Kita nggak bisa gegabah karena ketika itu nanti tapi hanya sekolah itu saja ya Pak? Sekolah itu saja. Yang lainnya tetap berjalan. Tetap berjalan. Yang jadi, tetangga. Jika salah satu satuan pendidikan yang terpapar COVID itu, maka langsung otomatis sekolah itu ditutup sementara. Ditutup sementara 14 hari. Selama nanti kita lihat perkembangannya gimana, nah baru kita dibuka kembali. Ya, selama 14 hari itu adalah batas dari pemutusan jaring COVID-19 ya. Nah, kemudian apa sih Pak langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan ujian kelulusan nanti Bapak? Nah, ujian kelulusan ini kita akan laksanakan sekitar bulan Juni dan Juli ya. Nah, Juli nanti Dinas Pendidikan bekerja sama dengan gugus tugas akan membuat, kami akan melaporkan dengan pimpinan Pak Bupati atau Pak Sekda langsung, nanti kita buat surat edaran mengenai persiapan penerimaan murid baru nanti, dan itu nanti kita buat tim lagi, kita memantau pelaksanaan itu, dan mudah-mudahan pelaksanaan ujian nanti bisa berjalan lancar. Kita sama-sama berdoa untuk anak-anak kita tidak ada suatu halangan. Itu kalau dari ujiannya Pak. Kalau dalam penerimaan siswa barunya ini Bapak? Penerimaan siswa baru kita nanti juga koordinasi dengan tim. Kita akan buat surat juga, berdasarkan surat yang ada kita akan koordinasi tim gugus. Apakah teknis penerimaan ini pendaftarnya secara online atau secara langsung. Tapi kita nanti lihat situasi kondisi yang waktu pelaksanaan penerimaan itu. Karena mungkin banyak wali yang tidak memiliki handphone ya Bapak ya, yang tentunya kita ketahui. Handphone atau nanti kalau SD ini, saya punya pemikiran SD ini yang ada bisa aja jemput bola gitu. Kalau sekolah yang jemput bola melalui RT, nah siapa yang mendaftar sekolah saya, ini brosurnya. Nah itu nanti, itu kan buat efektif mengurangi istilahnya tatap muka. Tapi mudah-mudahan bulan 7 kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita COVID dalam pemutaran ini kalau bisa menurun lagi. Karena udah terdengar ya Pak dari zona oranye sekarang sudah kuning ya, walaupun pembelajaran tatap muka sudah berlangsung, tapi zona kita semakin bagus, artinya semakin kuning. Mudah-mudahan sampai ke hijau ya Bapak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat yang pasti ya Bapak. Nah kemudian selama ini dari pihak Dinas Pendidikan sendiri, apakah menemukan kendala Bapak dari kegiatan belajar mengajar ini? Menemukan kendala sudah pasti. Kendala ini yang jelas untuk teman-teman kita yang di Kecamatan Kota khususnya, karena ini kan padat penduduknya. Kendala kita ini kan tidak bisa terkendali kerumunan. Kenapa? Seperti kita lihat SD setiap pagi pengantar anak itu menumpuk ya, menyampaikan di lokasi, tibanya di lokasi sekolah itu kan berkerumun bersama. Itulah jadi lagi saya cari solusi bagaimana pengantaran. Kalau kita mau menjelaskan dengan orang tua pengantar mau nunggu di jarak jauh itu anaknya bagaimana, jadi lagi kami cari solusi terbaiknya. Jadi untuk tambahan juga informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari pusat, rencananya pemerintah pusat ini akhir Juni semua tenaga pendidik satuan pendidikan harus selesai divaksin. Jadi sangat ini apa ya, sangat ditegaskan sekali dari Bapak Kementerian kita ya Bapak ya, agar pembelajaran ini agar lebih efektif dari yang karena masuk Juli penerimaan siswa baru, semua teman-teman kita tenaga pendidik sudah divaksin. Kami sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan
data-data guru, tanda balik yang negeri maupun yang honor sudah kita sampaikan, tinggal kita nunggu pelaksanaan kapan jadwal vaksinnya tiba di Lampung Utara. Nah mungkin begitu saja Bapak. Kalau dari Dinas Pendidikan mungkin saya akan beralih ke Bapak dari SD 2 Subic ya, Bapak Bukhari dari Kecamatan Ambung Tengah, Bapak. Ya, sejak dilakukannya penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah sekolah negeri 2 Subic ya Bapak ya, itu ada menemukan kendala nggak Bapak kira-kira itu? Ya, begini Mbak, kendala apa yang disampaikan oleh Pak Kapitalis di semua persoalan itu pasti ada kendala. Yang pertama, kalau di sekolah kita itu ada dua, dari sisi penerapan protokol kesehatan itu ada pesan yang terputus gitu ya. Dari sekolah misalnya gitu, kita protap kenceng gitu ya, protapnya kita buat keras, kemudian standar, tapi terkadang itu hanya berlaku di sekolah saja. Ketika sudah di luar sekolah, pulang di masyarakat, itu sudah mulai kendor lagi. Makanya padahal di dalam SOP itu sudah diterapkan ya Pak ya, simulasi bagaimana cara anak itu pulang sekolah, baik dia berangkat sekolah sampai pulang itu ketat kita. Cuman kadang-kadang di masyarakat kurang, pesan kita itu kurang tersampaikan, itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya tentu di masalah pembelajaran. Jadi pembelajaran itu kita kan pakai shifting Mbak. Jadi shifting itu kan hanya boleh 50% maksimal. Jadi artinya pembelajaran yang kita lakukan ini juga volumenya kan berkurang. Nah, jadi makanya kita himbau ke guru untuk memberikan semacam pola penugasan kepada siswa yang dikerjakan di rumah, nanti yang akan dievaluasi secara terus-menerus, sehingga harapannya meskipun kita memakai shifting gitu ya, mempunyai shifting bergantian, tapi tidak terlalu berkurang capaian kurikulum yang kita tetap tersampaikan Bapak ya, baik secara maupun dia tatap muka dan ada yang online itu. Ada penugasan ya, tetap ada berarti penugasan. Dia sistem penerapannya itu kalau di sekolah Bapak sendiri itu berapa sih Pak? Kita pakai begini Mbak. Jadi di 1 bulan pertama kita simulasikan itu, yang pertama tadinya akan dilakukan pagi dan siang misalnya. Nah, tapi ternyata ketika kita berlakukan itu, yang pagi itu belum pulang, ini yang siangnya sudah masuk ke lokasi sekolah. Ya tadi yang Bapak bilang. Karena mereka di masyarakat juga. Kemudian akhirnya kita ambil sehari masuk, sehari tidak gitu. Jadi kita tetap, makanya tadi saya sampaikan volume pembelajaran yang berkurang karena sehari masuk, sehari tidak. Karena kan kita coba pakai pagi dan siang, itu kerumunannya itu masih. Tapi walaupun anak-anak tetap melakukan pembelajaran secara online atau daring, itu tetap diupayakan maksimal ya Pak? Iya, diusahakan. Makanya ada pola penugasan yang diberikan oleh guru agar pembelajaran yang 50% tadi bisa terkejar dengan penugasan. Kalau ini Bapak misalnya yang dari tatap muka pembelajarannya, apakah dia sama dengan yang di rumah atau secara online, secara ininya Pak, materinya? Apakah dia sama atau dia berbeda gitu Bapak? Berbeda Pak, berbeda. Pada bahasan yang sama, cuman mungkin kalau di sekolah itu hanya sifatnya instruksi-instruksi gitu Pak. Misalnya diberikan penugasan, teknisnya begini, cara mengerjakannya begini, nanti selebihnya itu dikerjakan di rumah gitu. Sehingga besok lagi bisa kita koreksi ketercapaiannya gitu. Jadi tatap muka itu kita manfaatkan betul-betul untuk memberikan instruksi yang bisa dipahami ke siswa. Sekarang bagaimana sih Pak tanggapan orang tua wali itu dengan adanya kegiatan belajar mengajar tatap muka tadi? Ya kalau wali memang dari awal memang berharap tetap tatap muka Mbak. Betul. Karena begini juga Mbak, ya banyak keluhan itu, makanya kita kemarin juga pernah kita komunikasi dengan orang tua. Ya keluhan orang tua itu di rumah itu ya, apalagi kalau di kampung desa, jadi ini terbatasnya jaringan. Betul. Pembinaannya SDM orang tua terbatas, kemudian banyak yang bertani, jadi tidak bisa fokus membina anaknya. Jadi kalau ngajarin anak,
bukan guru kok jadi guru. Iya, jadi berantem terus gitu. Jadi itulah kendalanya Bapak ya. Jadi, kemudian untuk SD Negeri 2 Subit ini, adakah guru yang bertugas piket setiap harinya untuk mengecek siswa dalam menerapkan prokes atau tidaknya Bapak? ya, memang kita gini Pak. Jadi kita buat SOP yang sampai Pak Kabit tadi. Jadi kalau di SD 2 Subit itu 7 kurang seperempat itu. Ya. 7 kurang seperempat itu guru sudah semua, apalagi yang piket Harus itu lebih sudah awal ada ya. sama. Karena harapannya ketika anak masuk itu sudah melalui proses Ya, SOP tadi. SOP Jadi ya. sudah dicek suhu tubuhnya, kemudian cuci tangan kita siapkan di Sudah gerbang gitu ya. dan kemudian mungkin udah di temperatur juga Iya, ya. cek suhu, kemudian gurunya juga Dicek berbaris juga ya, Pak. ya, berbaris untuk menerima salam dari siswa-siswa kita. Kemudian kita ada tambahan itu, kita arahkan untuk sholat duha. Oh iya. Karena Jadi kita melaksanakan sholat duha ya? iya, sholat duha dengan mungkin ya dengan protokol kesehatan lah ya. Karena supaya apa? Supaya mereka juga berjemur gitu Pak. Iya. Jadi kita masuk jam 8 itu sudah anak-anak sudah berjemur, sudah melalui protokol kesehatan, juga masuk itu sudah 8 sampai jam 10 betul-betul sudah siap untuk belajar. Iya, begitu ya Pak. Nih terakhir nih Pak, harapan dan himbauan Bapak kepada para siswa dan orang tua dengan adanya kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas ini Pak ya. Yang pertama itu dari Bapak sendiri apa? Ya, harapan kita ke siswa dan orang tua yang pertama tentu kita semua harus mentaati protokol kesehatan Iya. Pak. Jadi Semakin kita menaati, ya, semakin lebih baik. masker, kemudian jaga jarak, dan ya tentu kita berdoa lah supaya COVID ini cepat selesai. Bahwa kita orang tua harus ngerti dan sadar masalah tentang protokol kesehatan, dan yang pertama itu adalah 3M tadi, mencuci tangan, menjaga jarak, dan Pakai masker. memakai masker. Karena di sekolah itu apa yang disampaikan Pak Wali tadi, di sekolah memang sudah bagus. Iya. Kita tata dengan teman-teman guru kepala sekolah. Satuan pendidikannya ya, sudah sangat ketat Tapi sekali. ketika anak itu pulang sekolah, itu sudah nggak bisa dibantah oleh sekolah lagi. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili dari Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Masud SHMM dari bidang Kabid Pendidikan Sekolah Dasar, dan Bapak Bukhori dari SD 2 Subit ya Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan diri ke studio kami dalam program ITN Talk Show dalam kesempatan ini. Pemirsa, demikianlah pembincangan kami bersama Bapak Kabid, yaitu Bapak Masud SHMH dan Bapak Bukhori dari SD 2 Kepala Sekolah ya SD 2 Subit. Dan saksikan terus Indonesia Television News dengan menekan tombol subscribe dan like agar Anda tetap menyaksikan tayangan update Indonesia Television News. Saya Wirna Lentiani bersama seluruh kerabat kerja dan bertugas pamit undur diri dan saya akhiri. Sampai jumpa.